Bulan Desember tahun 2022 ini, akan ada banyak serial drama Korea atau drakor baru, yang akan menghibur kamu. Drakor-drakor baru ini terdiri dari beragam genre, mulai dari romance hingga misteri, yang tentu menarik untuk diikuti. Tak hanya itu, drakor baru ini juga bisa kamu tonton di berbagai layanan streaming. Penasaran drakor baru apa saja yang akan tayang di bulan Desember tahun 2022 ini? Yuk, simak ulasan berikut ini. 1. Recipe for Farewell, tanggal 1 Desember di Watcha. Recipe for Farewell akan menceritakan tentang Chang Wook, Han Suk-kyu, pria berusia 40 tahunan yang bekerja sebagai penerjemah dan instruktur humaniora. Dia memiliki seorang istri bernama Dajung, Kim Seo-hyung, yang bekerja sebagai kepala perusahaan penerbitan. Suatu hari, Dajung didiagnosis menderita kanker usus besar stadium akhir. Karena masalah pencernaan itulah, Dajung juga kesulitan makan setiap harinya. Dia kemudian meminta Chang Wook memasak untuknya setiap hari, meskipun satu-satunya resep yang suaminya tahu hanyalah membuat ramen. Sejak saat itu, Chang Wook mulai memasak untuk Dajung setiap hari, dengan penuh perasaan cinta dan perhatian, meskipun sang istri hanya bisa memakan sedikit dari masakan yang dibuatnya. Chang Wook mempelajari beberapa resep masakan dan cara membuatnya. Dia juga mulai belajar teknik memasak dari kenalannya. Chang Wook dan Dajung dianugerahi seorang putra yang tengah beranjak dewasa bernama Jae-ho Jin Hoeng. Kira-kira bagaimana kelanjutan kisah cinta pasangan suami istri Chang Wook dan Dajung tersebut? Akankah Dajung melewati masa-masa sulitnya dan sembuh dari penyakitnya? Nantikan kelanjutannya dalam drama Korea Recipe for Farewell, yang akan segera tayang pada tanggal 1 Desember tahun 2022 di Watcha. 2. Connect, tanggal 7 Desember di Disney. Drama Korea Connect menceritakan koneksi antara seorang bertubuh abadi dengan pembunuh berantai. Ha Dong-soo, Jung Hae-in, adalah bagian dari ras manusia baru yang hidup abadi atau disebut dengan Connect. Suatu malam, Ha Dong-soo diculik oleh sekelompok pedagang organ manusia, dan kemudian mendapati bahwa dirinya kehilangan matanya. Dia segera melihat sesuatu dan menyadari, bahwa pria yang menerima transplantasi matanya, adalah seorang pembunuh berantai. Dan entah bagaimana, Ha Dong-soo sekarang dapat melihat apa yang dilihat oleh pembunuh berantai itu. Dia pun mulai mengejar pembunuh berantai tersebut untuk menghentikan tindakan kejinya. Namun, berbagai insiden tak terduga pun harus dia hadapi. Sementara itu, mata Ha Dong-soo yang dicuri kelompok pedagang organ manusia itu, ternyata ditransplantasikan ke Oh Jin Seop Go Kyung-pyo. Oh Jin Seop terlihat sebagai karyawan yang sopan dan kompeten di tempat kerja, tetapi sebenarnya dia adalah seorang pembunuh berantai berdarah dingin. Apakah Ha Dong-soo dapat menghentikan aksi keji Oh Jin Seop? Lantas bagaimana dengan mata miliknya, yang ditransplantasikan ke pembunuh berantai itu? Temukan jawabannya dalam drama Korea Connect yang akan segera tayang pada tanggal 7 Desember tahun 2022, di Disney+. 3. Unlock the Boss. Tanggal 7 Desember di ENA TV. Kim Sun-jo, Park Sung-won, adalah pengembang, pendiri, sekaligus CEO di sebuah perusahaan IT, bernama Silver Linings. Suatu hari dengan tanpa alasan, dia dikejar oleh seseorang yang mencoba membunuhnya. Kim Sun-jo ditusuk dan merasa kematian ada di depan mata. Namun, ia tiba-tiba merasa bahwa jiwanya tersedot ke dalam smartphone miliknya. Dan entah bagaimana, roh Kim Sun-jo kemudian terjebak di dalam smartphone tersebut. Hingga suatu hari, smartphone tersebut ditemukan oleh Park In-sung, Chae Jong-hyeop, seorang pemuda rajin yang berasal dari keluarga miskin. Park In-sung diketahui sulit untuk mendapat pekerjaan, semenjak dirinya lulus dari universitas. Suatu hari, ketika dia sedang memetik jamur di gunung untuk menghasilkan uang, dia menemukan smartphone aneh, yang berisi roh Kim Sun-jo. Smartphone itu memberitahu Park In-sung, "Jika Anda membantu saya beberapa kali, saya akan memberi Anda 10 miliar won." Dan di saat itu juga terlihat rekening bank yang memiliki 10 miliar won dari layar smartphone itu. Park In-sung pun menerima tawaran tersebut dan mengikuti instruksi smartphone. Kemudian, smartphone aneh itu pun mengirim email ke perusahaan Kim Sun-jo untuk memberitahu mereka, bahwa dirinya akan berlibur, dan Park In-sung untuk sementara akan mengambil alih tugasnya sebagai CEO. Sementara itu, Jung Se-yeon, Seo Eung-soo, adalah sekretaris Kim Sun-jo di perusahaan.
Park In-sung dan Kim Sun-jo kemudian bekerja sama untuk mencoba menemukan orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Kim Sun-jo dan alasan pelaku melakukan hal keji itu. Kira-kira, dapatkah In-sung membantu Sun-jo untuk menemukan siapa yang telah membunuhnya? Penonton dapat menyaksikan drama Unlock My Boss pada tanggal 7 Desember tahun 2022 di ENA. 4. The Forbidden Marriage, tanggal 9 Desember di MBC. Sinopsis drakor The Forbidden Marriage dibuka dengan kehadiran Raja Joseon, Lee Heon, diperankan oleh Kim Yang-dae. Seumur hidupnya Lee Heon mengalami kesedihan yang mendalam karena kematian istrinya pada 7 tahun yang lalu, saat itu ia masih menjadi putra mahkota. Bahkan, sampai hari ini pun Lee Heon belum bisa melupakan mendiang istri tercintanya itu. Selama 7 tahun terakhir, keluarga kerajaan dan anggota pemerintah telah mencoba membuat Raja Lee Heon menikah lagi, tapi usaha itu nihil. Di samping itu, kerajaan telah menerapkan dekrit Gemhonryung, yaitu larangan menikah bagi semua wanita lajang apabila sang raja belum menikah. Dekrit ini jelas-jelas merugikan masyarakat dan membuat rakyat marah atas larangan pernikahan tersebut. Suatu hari, Raja Lee Heon mendengar tentang seorang wanita bernama Ye Sorang, diperankan oleh Park Ju-hyun, yang mengatakan arwah mendiang istri raja masih berdiam di dalam istana. Sementara itu, Ye Sorang adalah seorang penipu, dan mengaku bisa menafsirkan hal-hal gaib. Karena ketahuan menipu, Ye Sorang kemudian ditangkap dan dipenjara di mana petugas Lee Sin-won, diperankan Kim Wo-seok bekerja. Agar bisa segera keluar dari penjara, Ye Sorang berpura-pura kerasukan roh jahat di depan Lee Sin-won. Selama berpura-pura kerasukan, Ye Sorang mengatakan bahwa arwah mendiang istri Raja Lee Heon ada di dalam istana. Selanjutnya, Ye Sorang dibawa ke hadapan Raja Lee Heon, dan ia bertanya apakah Ye Sorang benar-benar dapat melihat arwah mendiang istrinya. Untuk tetap bertahan di istana dan mendapat makan, Ye Sorang pun bertingkah seolah-olah tubuhnya dirasuki arwah mendiang istri Raja Lee Heon. Merasa mendapat perhatian Raja Lee Heon, kebohongan dan penipuan Ye Sorang menjadi semakin berani. Dari sinopsis ini, nantikan apa yang terjadi selanjutnya dalam drakor The Forbidden Marriage yang tayang tanggal 9 Desember tahun 2022 di MBC. 5. Money Heist Korea Part 2, tanggal 9 Desember di Netflix. Money Heist Korea, Joint Economic Era Part 2, menceritakan tentang misi baru dari Profesor. Setelah melakukan pencurian besar-besaran di Bank Korea, kali ini Profesor ingin mencuri uang dari sebuah gedung. Saat itu Korea Utara dan Selatan sepakat untuk berdamai dan membentuk mata uang yang sama. Kejadian itulah yang menarik perhatian Profesor untuk memburu mata uang baru tersebut. Profesor yang diperankan oleh Yoo Ji-tae, merasa dunia telah tak adil dengan sistem kapitalisme yang berjalan. Profesor pun membuat rencana untuk mengumpulkan pencuri lihai, dengan visi dan misi yang sama. Tentu saja Profesor tidak sendirian, dia dibantu oleh Berlin, Tokyo, Denver, dan Helsinki dalam melancarkan aksinya. Bahkan, tidak hanya kelompok Profesor saja, tetapi dia juga mengajak banyak orang untuk terlibat dalam aksi pencurian ini. Bisakah mereka melakukan aksi pencurian itu? Temukan jawabannya dalam Money Heist Korea, Joint Economic Era Part 2, yang tayang mulai tanggal 9 Desember tahun 2022, di Netflix.